Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorialnesia.com, tutorial berbahasa Indonesia. Oke, pada tutorial kali ini kita akan membahas fungsi dan cara menggunakan layer. Oke, langsung dibuka aplikasi Blendernya. Nah, jadi layer adalah sebuah page atau halaman di mana berfungsi untuk membantu user atau pengguna dalam membuat sebuah objek. Contohnya, kita membuat objek yang sangat rumit, misalnya mendesain rumah. Nah, di rumah itu ada beberapa elemen seperti lantai, kemudian ada tembok, pintu, dan elemen-elemen lainnya seperti meja, kursi. Nah, ketika kita membuat sebuah project, apabila membutuhkan banyak objek, maka kita akan sulit untuk mengedit. Nah, langkah baiknya kita menggunakan fungsi layer. Oke, langsung kita praktekkan. Di sini saya membuat sebuah project, yaitu pembuatan rumah. Nah, jadi layer itu terletak di bawah ini. Nah, dari sini adalah layer 1, 2, 3, sampai di sini 20. Nah, jadi teman-teman apabila ingin membuat objek atau project yang besar, maksud di sini project besar adalah banyak menggunakan banyak objek. Nah, teman-teman lebih baiknya itu memindahkan layer ke layer 1 ke layer lainnya. Nah, contohnya seperti di sini. Saya memisahkan antara tembok, kemudian lantai, pintu, kemudian di sini ada rumput. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, jadi apabila teman-teman ingin menggabungkan 5 layer ini, teman-teman bisa menggunakan button atau tombol shift pada keyboard. Jadi teman-teman klik shift, kemudian pilih satu layar seperti ini. Nah, apabila seperti agak menghitam, itu telah terpilih. Oke, ini di sini saya sengaja tidak saya pilih karena ini objek cube biasa, saya hapus. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi di sini tampak sebuah rumah atau desain rumah. Ada tempat pintu masuk. Nah, di sini ruangan-ruangan. Nah, jadi teman-teman dapat dipahami bahwa layer itu berfungsi sebagai memudahkan kita. Jadi ketika banyak objek yang ada di dalam rumah atau saat teman-teman mendesain sebuah project, maka akan ada kesulitan saat membangun project tersebut karena terlalu banyak objek. Nah, sebenarnya ada juga beberapa cara. Sebenarnya tools-tools yang diciptakan oleh Blender itu sama fungsinya, seperti kayak lebih memudahkan pengguna. Nah, tapi apabila teman-teman tidak ingin menggunakan itu, teman-teman bisa menggunakan layar yang di sini atau scan. Nah, jadi apabila teman-teman saat membuat project, teman-teman bisa menghilangkan di sini. Seperti tutorial sebelumnya yang telah saya sampaikan, bahwa kita bisa menghide dan menambahkan kembali atau unhide. Nah, seperti ini. Seandainya saya ingin menghilangkan lantainya, kemudian saya hilangin visible for object. Nah, seperti ini. Nah, tapi apabila teman-teman ingin menggunakan layar, tidak apa-apa. Caranya mudah. Seandainya kita membuat objek baru, bagaimana kita cara memindahkan layar satu ke layar lainnya? Nah, di sini saya tambahkan beberapa objek, ada cone, cube, dan mungkin kita tambahin lagi satu monkey. Oke, seperti sini. Saya rotate. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan memindahkan sebuah objek ke layar. Caranya adalah teman-teman bisa tekan tombol M pada keyboard. Sini. Jangan lupa diseleksi dulu. Pilih satu objek, misalnya cube, terus di M.
Kemudian move to layer, teman-teman bisa milih layar 1, layar 2 atau layar 10 misalnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di sini masih kosong. Ketika kita pindahin ke layar 20, maka akan pindah. Nah, seperti sini. Nah, jadi apabila teman-teman ingin melihat, bisa diklik. Nah, seperti itu. Sini ada objek lantai, kemudian ada tembok, terus ada pagar, kemudian pagar atau pintu, kemudian ada di sini ada objek-objek lainnya. Oke, kita akan mencoba lagi. Kita pindahkan objek 2 sekaligus ke sebuah layar, contohnya seperti ini. Nah, diklik. Ingat, untuk Blender, untuk memark atau memilih, menyeleksi sebuah objek, teman-teman menggunakan Shift, tidak menggunakan Control. Nah, jadi seperti ini, Shift, klik kanan, kemudian kemudian M, kita pindahin move to layer. Nah, seperti tadi. Nah, jadi jika ada pertanyaan apabila bagaimana kita memindahkan 2 objek atau 3 objek dalam sebuah layer yang sama, tetap aja sama atau bisa. Nah, contohnya saya pindahkan ke 20 tadi. Nah, saat kita pindahkan ke 20, maka objek tersebut akan pindah dan tidak bakalan ada terjadi break atau kesalahan. Nah, terus kemudian tata peletakan juga akan sama seperti semula, tidak akan berpindah ketika kita pindahkan ke layar. Seperti itu. Kemudian contohnya dari layar 20 saya pindahkan ke layar 1. Seperti ini, saya klik tiga-tiganya, kemudian saya M, saya pilih 1. Nah, maka kita lihat layar 1, maka akan ada. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman dapat pahami. Jadi fungsi layar itu lebih ke arah memudahkan user atau pengguna. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial layarnya. Happy blending, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.